Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam acara Spiritual Experience bersama Bapak Henry Bayu, motivator spiritual dari Inner Drive SQ Training. Pada hari ini kita akan coba beberapa hal yang barangkali ditanyakan oleh kawan-kawan. Kebetulan bersama Pak Henry Bayu ada Pak Musperli Raub, Direktur PT Nusantara Beta Pharma, sekaligus Vice President Profesional IMA Chapter Padang. Dan juga bersama Pak Sun Hadi. Pak Sun Hadi adalah Kakanda Tel Dumai dan juga salah satu founder IMA Chapter Padang. Saat ini Pak Sun berada di Kota Padang dan kebetulan sekali kita bersama-sama hari ini. Mungkin Pak Sun langsung saja. Mungkin barangkali Pak Sun ada sesuatu hal yang akan Pak Sun tanyakan kepada Bapak Bayu selaku motivator spiritual. Mana tahu apa yang Pak Sun pikirkan selama ini bisa terbantu jawabannya oleh beliau. Silakan Pak Sun Hadi. Assalamualaikum Pak Bayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sun. Alhamdulillah sehat Pak Bayu. Alhamdulillah sehat, Pak Sun. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Yes. Pak Bayu, saya ingin nanya udah lama mau tanyakan. Iya, Pak Sun. Sejak bulan Januari, Iya. posisi kita sekarang pindah ke Dumai. Iya, Pak Sun. Tiap minggu bolak-balik ke Padang. Iya. Anak saya yang besar di Jakarta. Iya. Yang nomor 2 ada di Kerawang. Jadi ada 4. Iya. Wah, luar biasa. Jadi gimana Ustaz, Pak Bayu, prioritas apa sih yang saya harus lakukan agar semua berjalan lancar? Anak saya sehat di Jakarta, di Kerawang, saya di Dumai yang bolak-balik tiap minggu sehat. Itu juga anak istri saya ada di Padang, sehat semuanya dan menjalankan rutinitasnya itu tidak terkendala. Sudah apa yang saya lakukan. Ya, oke. Ya. Mungkin kita Senang sekali nih ketemu Pak Bayu. Alhamdulillah. Udah lama ya, 10 tahun kita nggak ketemu ya. Begini Pak Bayu, Iya. nah, mungkin kurang lebih hampir sama lah ya sama Pak Sun Hadi. Jadi kan saya juga berwirausaha, sibuk dengan pekerjaan. Satu sisi saya juga mempunyai anak yang sedang tumbuh dewasa dan kita pengen dia juga berhasil gitu ya. Nah, bagaimana sih caranya supaya semua itu bisa berjalan dengan baik? Keberhasilan spiritual ataupun keberhasilan di tempat kerja, usaha maupun di keluarga gitu. Mungkin kebetulan kita ketemu ya. Sekarang saya tanyakan di sini Pak Bayu. Mungkin itu ya Pak Bayu. ini adalah orang-orang sahabat-sahabat saya yang sangat luar biasa sekali ya, yang memberikan contoh kepada kita bagaimana menjalani kehidupan ini. Baik, sebagaimana yang ditanyakan oleh Pak Sun Hadi dan Pak Ferli tadi, bahwa betul kita dalam menghadapi kehidupan ini tentu ada skala prioritas yang harus kita lakukan agar hidup ini berjalan efektif ya. Artinya begini, di dalam menjalani sesuatu mungkin secara persentase tidak harus 50-50, tapi mungkin secara persentasenya ada bilangan yang berbeda. Jadi keseimbangan itu sekali lagi bukan harus 50-50. Contoh nih, menurut survei internasional bahwa dalam membangun kesuksesan pun ternyata peran karakter itu 80% loh. Ya. Dalam membangun kesuksesan itu 80% itu yang disebut keseimbangan, ya. 20%-nya apa? Knowledge. Nah, sama dalam hidup ini skala prioritas kita apa? Nah, untuk itu saya akan menjawabnya bukan dengan ilmu saya, tapi saya akan menjawabnya melalui ilmu Allah tentunya ya. Untuk itu saya akan bacakan sebuah hadis berikut ini ya. Hadis dari riwayat Hakim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai anak Adam," dengar, "wahai anak Adam, curahkanlah waktumu untuk beribadah kepadaku dan perkayalah hatimu, maka aku akan menutupi kefakiranmu." Ya, artinya apa? Di sini Allah menunjukkan, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita skala prioritas kita dalam hidup ini agar kefakiran kita terhapuskan
agar penderitaan kita, agar kelelahan kita terhapuskan, maka diperintahkan fokuskan beribadah kepada Allah. Ya, nah, artinya apa? Mungkin ada yang bertanya, wah, kalau beribadah terus, kapan kerjanya gitu loh? Ya, nah, disinilah yang kita clearkan masalahnya. Bahwa sesungguhnya dalam beribadah itu bukan hanya sholat, bukan hanya mengaji, bukan hanya membaca Al-Quran saja, bukan hanya tahajud saja, tapi ibadah sesungguhnya adalah ketika kita melibatkan setiap aktivitas kita melibatkan Allah di situ. Nah, kita melibatkan Allah di situ. Contohnya nih, Pak Sunhadi dari Dumai bolak-balik, bayangkan dari Dumai berapa lelahnya. Berapa kilometer yang harus beliau jalani, ya, harus mengurus keluarga. Pak Ferli, berapa karyawan harus diurus, coba, ya, sebagai direktur. Rumah tangganya pun harus clear. Artinya apa? Kalau seandainya aktivitas yang Pak Ferli dan Pak Sunhadi ini dijalankan tanpa dikaitkan dengan Allah, maka yang didapatkan apa? Capek, lelah, mohon maaf, bisa jadi stres, depresi, dan sebagainya. Nah, untuk itu bagaimana caranya? Maka kita harus meningkatkan semua ibadah, semua aktivitas kita niatkan karena Allah. Mulai Pak Sun nyetir mobil, mulai berjalan, katakan kepada Allah, ya Allah, inilah ibadahku ya Allah. Terimalah ibadahku ini ya Allah. Perjalanan jauh ke Dumai. Pak Ferli setiap masuk kantor, niatkan, katakan ya Allah, terimalah ini sebagai ibadahku ya Allah. Dan kalau itu benar-benar niatnya dari hati dan pikiran yang luar biasa, bayangkan Pak Sun, setiap kilometer yang Pak Sun jalani akan menjadi butiran tasbih di hadapan Allah. Ya, setiap kilometer yang dijalani, setiap capek lelah yang dirasakan akan menjadi tasbih di hadapan Allah. Begitu juga dengan Pak Ferli. Ya, ketika masuk kantor, masuk mengurus perusahaan, ketika itu diniatkan karena Allah, bayangkan ya, setiap butiran-butiran produk itu menjadi amal soleh, ya. Sehingga kalau sudah seperti itu, Pak, kalau kita sudah melibatkan Allah dalam pekerjaan kita, maka tolong bayangkan, tolong katakan, akhirnya yang melancarkan perusahaan kita siapa sebenarnya? Nah, ya. Selama ini orang jarang berpikir ke arah situ. Orang selama ini bekerja selalu mengandalkan pikirannya, teorinya, ilmunya. Ada dia lupa siapa sesungguhnya yang mendetakkan jantungnya, siapa sesungguhnya yang melangkahkan kakinya untuk bekerja, siapa sesungguhnya yang menggerakkan tangan-tangannya untuk bekerja. Nah, inilah ketika seseorang bekerja dengan melibatkan Allah. Tapi kalau orang yang tidak melibatkan Allah, saya lanjutkan nih hadisnya ya. Ketika orang tidak mau melibatkan Allah dalam beraktivitas, maka kata Allah, maka aku akan memenuhi hatimu dengan kesibukan dunia. Aku akan memenuhi hatimu dengan kesibukan dunia, dan aku tidak akan menutupi kefakiranmu. Maka dia akan fakir terus tuh, miskin terus, walaupun uang banyak. Ada nggak Pak orang uang banyak tapi merasa miskin? Banyak. Siapa itu contohnya? Koruptor. Coba koruptor itu seandainya dia merasanya uangnya sudah cukup, apakah dia masih maling, Pak? Nggak mungkin kan? Nah, dia merasa fakir terus, Pak. Orang koruptor tuh fakir terus, merasa kurang terus, padahal mobil udah punya, rumah udah punya, ya. Tapi hatinya fakir, pikirannya difakirkan oleh Allah, dimiskinkan oleh Allah, ya. Sehingga dia merasa kurang terus hidupnya. Kenapa? Karena dia tidak pernah melibatkan Allah dalam kehidupannya, dalam pekerjaannya. Nah, bayangkan kalau orang sudah melibatkan Allah dalam kehidupannya, Pak, mungkinkah ada lagi bohong, Pak? Tidak ada lagi. Tidak ada lagi yang namanya malas. Gak ada lagi yang namanya dusta. Gak ada lagi yang namanya munafik. Karena dia tahu dia bekerja dengan Allah. Dia melibatkan Allah dalam bekerjanya. Dan kalau sudah seperti itu, Pak, powernya kan luar biasa muncul. Pak Sun akan kuat tuh Pak Sun, ya, walaupun Padang Dumai, NJ aja tuh Pak Sun, ya. Pak Ferli pun sama, sebesar apapun perusahaannya, kalau sudah melibatkan Allah dalam
aktivitasnya, insya Allah di situ semangat muncul. Setuju Pak Farli? Setuju. Setuju Pak Farli? Setuju. Oke. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan kita ketemu lagi di Jumat yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.